kembali berlatar belakang di zaman Sengoku Jepang, dan cerita kali ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 1590 saat Toyotomi Hideyoshi yang menjabat sebagai Kampaku atau semacam bupati dengan wewenang dari kaisar. Ia berambisi untuk membangun dinasti, memperluas wilayah kekuasaannya. Klan terakhir yang jadi targetnya adalah Odawara Hojo yang terkenal dengan kekuatan para samurainya. Maka dari itu, Toyotomi menurunkan semua jenderal perang terbaiknya, termasuk Tokugawa, untuk mengepung Odawara dari segala penjuru. Khusus di pengepungan kali ini, Toyotomi memberi kepercayaan kepada Ishida Mitsunari untuk membuktikan bahwa dia tidak cuma ahli mengelola keuangan. Ishida diberi kesempatan untuk memimpin sekitar 20.000 prajurit samurai dalam misi menaklukkan benteng-benteng terpencil yang masih setia kepada klan Odawara. Salah satu dari 7 benteng terpenting adalah Kastil Oshi yang konon dijuluki benteng terapung karena lokasinya berada di daratan rendah dekat Sungai Tone dengan rawa-rawa yang jadi pertahanan luarnya. Meskipun klan kecil, namun di dalamnya tentu saja diperkuat oleh para samurai terbaik yang loyal kepada pemimpin klan Narita, sang tuan penguasa benteng. Salah satu jenderal perangnya, yakni Masaki Toshihide yang biasa dipanggil Tanba, sedang mondar-mandir dengan kudanya mencari keberadaan Narita Nagachika. Seorang pemuda yang dipanggil pangeran oleh para petani itu adalah saudara sepupu pemimpin klan. Meski tergolong keluarga bangsawan, namun kebiasaan Nagachika adalah berbaur bersama anak-anak petani, bahkan tak nampak keberatan apabila diajak turun ke sawah. Seperti ketika Tanba datang menjemputnya karena diketahui klan Narita baru saja kedatangan tamu penting utusan dari klan Odawara Hojo. Para punggawa benteng pun segera diperintahkan untuk berkumpul, termasuk pemuda bernama Yuki Sakamaki, si ahli strategi yang kemampuannya belum teruji, karena belum pernah sekalipun terlibat dalam pertempuran. Berbeda dengan Shibasaki Izumi, kapten prajurit infanteri yang boleh dibilang senior, bahkan dari mulut pria inilah diketahui bahwa Tanba terkenal dengan julukan si iblis hitam dengan senjata tombak merahnya, yang ditakuti lawan juga disegani kawan. Meski demikian, Izumi maupun Tanba memiliki kelemahan yang sama, yakni takut melihat air mata istri. Beberapa saat kemudian, pemimpin klan yang bernama Narita Ujinaga nampak sedang gelisah ketika utusan klan Hojo memintanya agar segera merapat ke Kastil Odawara untuk membuat kesepakatan dengan pemimpin mereka merencanakan tindakan apa yang akan diambil dalam rangka menghadapi kepungan bala tentara Kampaku Toyotomi Hideyoshi. Saat itulah kekonyolan Nagachika ditunjukkan yang seperti tak bisa membedakan bahwa mereka sedang menghadapi masalah serius, hampir saja membuat kedua utusan tersinggung. Meski beruntung, bapaknya yakni Narita Yasusue sebagai penasihat segera meyakinkan mereka bahwa Ujinaga akan secepatnya merapat ke benteng Odawara bersama 500 orang prajurit samurai, setengah dari jumlah pasukan klan Narita. Akan tetapi setelah kedua utusan itu kembali, Yasusue yang mencoba membangkitkan semangat juang para punggawa agar tidak gentar meski harus menghadapi puluhan ribu pasukan bapak bupati sekalipun. Emosinya yang meledak-ledak justru membuat pria itu seketika tersungkur, diduga mengalami serangan jantung. Beberapa saat kemudian, istri Ujinaga datang menjenguk sang paman, ditemani putrinya yakni Kaihime. Sosok gadis cantik yang membuat Yuki Sakamaki terkesima, apalagi setelah mendengar cerita Izumi tentang Kaihime yang dibalik kecantikannya tersembunyi jiwa prajurit sejati. Terbukti ketika suatu saat gadis itu rela keluar dari kastil untuk mengejar seorang samurai yang telah bertindak biadab memperkaos seorang istri petani. Solidaritasnya tinggi seperti bapaknya yang memiliki pemikiran jauh lebih mementingkan keselamatan rakyatnya. Terbukti ketika ia melarang semua jenderalnya untuk ikut karena tak bisa dipungkiri, meski bergabung dengan klan Hojo sekalipun, mereka akan tetap kalah jumlah apabila harus berperang melawan pasukan Toyotomi.
Bahkan diam-diam tanpa sepengetahuan aliansi Odawara, ternyata Uji Naga telah mempersiapkan surat untuk Pak Bupati berisi pernyataan bahwa apabila nanti sesaat setelah benteng Odawara jatuh ke tangan musuh, maka benteng Oshi sudah menyatakan menyerah tanpa harus melakukan perlawanan. Meski demikian, untuk menghindari kecurigaan aliansi, mereka diperintahkan untuk tetap siaga, seolah-olah bersiap menghadapi pengepungan. Dan malam itu juga, Narita Uji Naga diiringi 500 prajurit samurai berangkat menuju benteng Odawara. Malam hari berikutnya, di lokasi pemandian air panas Hakone, 12 km sebelah barat Kastil Odawara, dari perbincangan rahasianya dengan Otani Yoshisugu, diketahui bahwa ternyata Toyotomi takkan ikut lagi bersama pasukan tempur setelah ia menerima surat dari Uji Naga. Dengan demikian, kemenangan untuk pasukan Ishida sudah ditentukan meski harus dirahasiakan. Dan para jenderal perang akan tetap menemaninya karena Toyotomi yang sangat menyayangi Ishida sepertinya ingin agar dia mendapatkan pengalaman bagaimana menerapkan strategi di pertempuran yang sesungguhnya. Esokan harinya, para petani yang sedang mengadakan ritual menanam padi dikejutkan dengan kedatangan Tanba yang memberitahu Nagachika bahwa pasukan musuh sudah menguasai benteng Tatebayashi, selanjutnya mengarah ke benteng Oshi. Alhasil para petani dibuat panik, bahkan para pengecut seperti pria bernama Kaso rela meninggalkan anak dan istrinya karena takut perang akan benar-benar terjadi. Dan benar saja, ketika malam tiba, puluhan ribu prajurit Ishida sudah sampai di luar perbatasan benteng Oshi. Tak bisa dipungkiri, kegelisahan menyelimuti para punggawa klan Narita walau cuma mendengar suara gemuruhnya saja. Semangat juang para punggawa semakin redup, apalagi setelah Narita Yasusue yang awalnya paling keras kepala, kini terbaring lemah, hanya bisa pasrah memerintahkan anak buahnya bersiap membuka benteng untuk kemudian bersumpah setia kepada Bapak Bupati. Sementara Ishida Mitsunari yang mendirikan markas di atas bukit dengan penuh percaya diri menugaskan Natsuka Masaye sebagai negosiator untuk mengadakan pertemuan dengan para petinggi benteng Oshi. Sesuai wasiat Yasusue, posisi komandan sementara digantikan oleh Nagachika dengan Tanba sebagai penasihatnya. Sedangkan Natsuka Masaye yang kelewat percaya diri bahkan dengan sombongnya menyindir Narita Yasusue yang dianggap lebih mementingkan tiduran daripada menyambut tamu. Tanpa banyak basa-basi, ia segera memberikan pilihan perang atau damai. Jika perang yang mereka pilih, maka 20.000 pasukannya sudah siap untuk menghancurkan klan Narita. Sebaliknya, apabila damai yang dipilih, maka tanah serta posisi mereka akan dipertahankan. Dengan syarat, Tuan Putri yakni Kaihime harus diserahkan untuk jadi milik Bapak Bupati. Namun siapa sangka, jawaban Nagachika seketika membuat hadirin tercengang. Setelah dengan lantang ia menyatakan perang yang menjadi pilihannya. Tanba yang awalnya mengira bahwa Nagachika sudah kelewatan, lagi-lagi berbuat konyol di saat krusial. Namun setelah dipikir-pikir, keputusannya ada benarnya juga. Walau akhirnya harus menyerah, setidaknya mereka tidak diam apabila harga diri klan Narita diinjak-injak. Pihak musuh boleh saja menang jumlah, namun soal strategi tentunya boleh diadu. Singkat cerita, dua belah pihak mulai persiapan membentuk dewan perang. Manakala Otani masih tak yakin keputusan nekat yang diambil komandan benteng Oshi. Lain halnya dengan Ishida yang semakin bersemangat untuk membuktikan bahwa dia juga pantas diakui sebagai prajurit sejati apabila berhasil memimpin pasukannya memenangkan pertempuran. Begitu juga Nagachika yang secara resmi ditetapkan sebagai komandan perang. Setelah malam itu, bapaknya yakni Narita Yasusue tak mampu bertahan, hingga akhirnya menutup mata untuk selamanya. Kini apapun keputusan Nagachika akan dipatuhi oleh para punggawa, apalagi setelah didukung oleh permaisuri yang sebenarnya kurang setuju akan sikap pengecut suaminya yakni Narita Uji Naga, meski tujuannya untuk keselamatan bersama.
Strategi perang pun mulai diatur dengan Tanba yang akan mengambil posisi di gerbang utama dan Izumi bersama Yuki akan bertugas melindungi gerbang kedua. Meski tak bisa dipungkiri karena kalah jumlah, mau tak mau mereka butuh bantuan para petani. Alhasil keesokan harinya, Tanba yang awalnya tidak terbuka dengan tujuannya, meminta para petani untuk segera meninggalkan rumah, berlindung di balik benteng. Walau tak mudah begitu saja mereka mau menuruti permintaan Tanba, namun setelah si jenderal menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan perintah Nagachika sebagai komandan, anehnya mereka seketika dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata kedekatan Nagachika dengan rakyatnya selama ini ada manfaatnya juga, karena tanpa harus dipaksa, malam itu juga para petani yang berjumlah sekitar 2000-an segera merapat ke benteng Oshi. Bahkan ketika sang komandan tampil di depan publik, alih-alih orasi berapi-api, Nagachika yang masih dalam suasana berduka malah merengek nangis kayak anak kecil. Namun berbanding terbalik dengan reaksi para petani yang justru menunjukkan semangat membara, membakar semangat juang para punggawa. Dan singkat cerita, keesokan harinya genderang perang mulai ditabuh. Pertanda pertempuran akan segera dimulai. Baru kali ini Tanba dibuat merinding menyaksikan pasukan sebanyak itu. Namun segera ia mengatur strategi menyambut regu penembak musuh yang padahal baru saja melangkah. Mereka sudah kesulitan melalui sawah dengan lumpurnya yang cukup dalam. Adu strategi pun dimulai. Tatkala gerbang utama dibuka, teriakan Tanba memancing Natsuka memerintahkan pasukannya untuk mulai menembak. Namun siapa sangka tindakan terburu-buru itu justru membuat tak satu pun peluru yang mengenai sasaran. Bahkan berbuah kejutan bagi mereka karena ternyata strategi utama Tanba adalah mengkombinasikan pasukan kavaleri dengan penembak yang diboncengnya. Alhasil ketika pasukan musuh sibuk reload di senapan matchlocknya, regu penembak Tanba yang sudah berada di garis depan justru dengan leluasa melancarkan serangan. Dengan demikian, skor sementara 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Ketika Tanba berhasil mempertahankan benteng utama dengan strategi jeniusnya, berbeda dengan Izumi di benteng kedua yang memilih bertahan menunggu serangan. Regu penembak dilengkapi perisai di bawah komando Otani berhasil membuat penjaga menara benteng kewalahan. Apalagi disusul dengan regu pendobrak yang tak butuh waktu lama untuk membobol gerbang. Namun siapa sangka justru itu yang diharapkan Izumi yang sedari tadi sudah menunggu giliran untuk menunjukkan kekuatannya. Aksi Izumi menghabisi komandan regu pendobrak seketika menjatuhkan mental pasukan lawan. Tak hanya Yuki yang terpukau, begitupun dengan Otani yang dibuat terkesima. Tak kalah seru tatkala di sisi lain komandan pasukan kavaleri anak buah Natsuka menantang Tanba untuk berduel di atas kuda dengan tombaknya. Maka tanpa ragu lagi, disinilah Masaki Tanba yang terkenal dengan julukan si iblis hitam bertombak merah itu dengan senang hati menunjukkan skill bertarungnya. Sementara Izumi tak mau dibantu siapapun termasuk Yuki yang hanya disuruh jadi penonton saja tatkala si banteng keras kepala itu mengobrak-ngabrik formasi lawannya. Suasana semakin chaos tatkala Tanba memerintahkan prajurit infanteri untuk mulai menyerang. Namun tak disangka justru para petani yang paling bersemangat merangsek duluan bertarung hadap-hadapan secara jantan. Hingga Otani mulai menyadari bahwa jalan sempit melemahkan pasukannya. Seketika ia merubah strategi untuk menghentikan amukan Izumi yang semakin gila. Akhirnya setelah bongkahan batu berapi mulai dilepaskan, amukan Izumi terhenti, memaksa dia meminta Yuki Sakamaki menunjukkan strategi andalannya. Tatkala Izumi sekilas nampak kewalahan, berhasil memancing pasukan musuh untuk masuk ke dalam benteng. Namun siapa sangka,
Justru saat itulah mereka telah terperangkap dalam jebakan minyak tanah yang sudah disiapkan oleh para petani. Bahkan salah satu dari mereka hanya bisa pasrah melihat Yuki Sakamaki tersenyum sadis bersiap dengan apinya. Dan kemudian ledakan dahsyat itu baru menyadarkan Ishida Mitsunari dan semakin meyakinkan Otani bahwa menjadikan benteng Oshi sebagai lawan, apalagi meremehkannya, adalah kesalahan besar. Babak pertama pun berakhir dengan kemenangan untuk pasukan tuan rumah, dan kedua belah pihak sepakat menarik pasukannya. Kabar kemenangan pasukan benteng Oshi menahan serangan pasukan Ishida sampai ke telinga Narita Ujinaga yang masih berada di kastil Odawara. Namun alih-alih gembira, Ujinaga malah semakin gelisah setelah ia berpikir kehancuran benteng Oshi sudah di depan mata. Karena benar saja selama gencatan senjata itulah Ishida yang kebelat ingin secepatnya memenangkan pertempuran. Ia berpikir bahwa hanya serangan banjirlah yang akan mampu membobol pertahanan benteng Oshi. Strategi serupa yang pernah digunakan Toyotomi Hideyoshi dalam pengepungan Takamatsu 8 tahun silam. Meski dengan serangan banjir mereka dipastikan menang mudah, namun para jenderal perang dari klan aliansi ternyata tidak menyukai strategi semacam itu. Karena otomatis mereka takkan mendapatkan ketenaran. Tak ada kehormatan yang akan dibanggakan. Berbeda apabila mereka beradu skill juga strategi, bertarung selayaknya samurai sejati. Alhasil Ishida yang tentunya dibekali banyak modal oleh Toyotomi segera memerintahkan anak buahnya untuk merekrut para petani dari kampung sebelah yang dengan bayaran di muka, maka dengan senang hati penuh semangat mereka bekerja siang malam bangun bendungan. Dan singkat cerita, sebulan kemudian bendungan itu sudah membentang sepanjang 28 km. Bahkan ternyata salah satu dari pekerja adalah si petani yang kabur meninggalkan anak dan istrinya. Uang telah membutakan hatinya yang dengan tega ikut terlibat dalam upaya menenggelamkan keluarga di kampung halamannya sendiri. Tatkala tanpa menyesalkan keterlibatan petani yang tergiur oleh bayaran, dan kini ia hanya bisa pasrah membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Anehnya, Nagachika justru masih optimis. Ia berpikir justru karena yang membuat bendungan itu para petani, maka menurutnya selama itu pula masih ada harapan. Belum diketahui apa strategi dia selanjutnya. Yang jelas keesokan harinya dengan komando dari Ishida Mitsunari, tanggul bendungan itu dibuka dan serangan banjir pun dimulai. Kampung para petani yang berada di luar benteng tentunya jadi yang pertama terkena terjangan air. Dan sebagai upaya menyelamatkan rakyatnya, Kanba memerintahkan semua orang masuk ke dalam benteng. Bahkan karena dalam sekejap air sudah membanjiri sawah juga gerbang utama. Dalam keadaan keos berdesak-desakan, Nagachika dan Kaihime mengajak semua orang, mau itu samurai atau petani, untuk masuk berlindung ke dalam kastil. Tak ada lagi batasan kasta di antara mereka. Kini semua orang berkumpul di tempat yang sama. Konon lebih dari 1 bulan benteng Oshi berubah jadi benteng terapung beneran. Dan tak bisa dihindari dalam kondisi terpuruk seperti itu, putus asa rentan terjadi. Seperti tatkala para petani yang telah kehilangan harta benda, sebagian dari mereka mulai saling menyalahkan. Namun setelah para prajurit melaporkan penemuan jasad petani yang diperkirakan mau mengungsi, malah jadi korban kebiadaban pasukan Ishida. Akhirnya Nagachika yang hilang kesabaran segera bersiap untuk menjalankan strateginya. Awalnya semua orang dibuat bingung ketika Nagachika menggunakan sampan mendekat ke arah bendungan. Apalagi tatkala ia seperti orang bodoh malah mempertontonkan tarian tanaman padi yang biasa dilakukan para petani.
Meski awalnya nampak garing, namun anehnya lama-lama bukan hanya para petani yang terpancing untuk ikut menari. Ternyata para prajurit Ishida pun sangat terhibur dengan ketololan yang dipertontonkan itu. Sementara Tanba baru kepikiran bahwa tujuan Nagachika sudah pasti misi bundir, memancing emosi Ishida Mitsunari, sehingga para petani akan marah apabila melihat tuannya dihabisi. Karena benar saja, di atas bukit mulai terjadi perbedaan pendapat antara Ishida dan Otani. Sementara Ishida ngotot memerintahkan penembak jitu untuk menghabisi Nagachika, sedangkan Otani berpikir sebaliknya. Menurut dia, kelebihan Nagachika yang dalam waktu singkat mampu memikat hati prajurit musuhnya adalah bakat alami yang istimewa. Maka salah besar apabila menghabisinya. Namun Otani tidak bisa membantah meskipun ia berusaha untuk menghentikannya. Karena Ishida yang kepalang emosi, tanpa ragu lagi memerintahkan penembak jitu untuk melaksanakan tugasnya. Semua orang terperangah tatkala tubuh Nagachika terhempas ke air. Riuh prajurit seketika sunyi, menyisakan kepanikan di hati rakyat serta punggawa klan Narita. Dan singkat cerita, keesokan harinya, meski ternyata Nagachika masih hidup karena peluru hanya mengenai bahunya saja, namun ketika baru saja siuman, hal pertama yang ia tanyakan adalah keadaan rakyatnya. Sehingga sesuai harapan Nagachika, tak hanya para petani yang berada di dalam benteng yang semangat juangnya kembali membara. Ternyata di sisi lain, para pekerja bendungan juga mulai merasa bersalah. Bahkan dipimpin oleh si petani yang kabur meninggalkan anak istrinya dahulu. Diam-diam mereka berencana untuk mulai membongkar tanggul. Alhasil malam itu juga bendungan tiba-tiba jebol tak tertahankan. Bahkan airnya membanjiri markas pasukan Ishida yang sebagian sedang lelap dalam tidurnya. Banjir yang seketika surut membuat Tanba dan kawan-kawan harus kembali bersiap untuk menghadapi pertempuran. Karena keesokan harinya, pasukan Ishida mulai membuat jalan agar pasukannya bisa melalui medan lumpur. Dan para petani di luar benteng pun sudah siap tatkala Tanba kembali tampil paling depan memancing musuh untuk menembak duluan. Namun tiba-tiba seorang prajurit membawa pesan datang tepat waktu, menengahi kedua kubu agar tidak perlu lagi melanjutkan pertempuran. Karena ternyata 3 hari sebelumnya benteng utama Odawara sudah jatuh dan dikuasai pasukan Bapak Bupati. Sehingga sesuai aturan, otomatis benteng Oshi kini harus sudah dibuka. Meskipun akhirnya terpaksa harus menyerah, namun kegigihan para samurai penjaga benteng Oshi membuat Ishida Mitsunari kagum, apalagi dengan strategi Nagachika yang out of the box. Yang wajar apabila sangat dicintai rakyatnya, bahkan Ishida pun tidak keberatan untuk mengadili anak buahnya ketika Nagachika menuntut keadilan bagi keluarga petani yang dihabisi saat mereka akan mengungsi. Sejak saat itu, klan Narita berada di bawah kekuasaan Toyotomi Hideyoshi. Sementara kedudukan para petingginya tetap dipertahankan sesuai kesepakatan, begitupun Kaihime yang dijadikan istri bupati. Sedangkan Tanba, si iblis hitam bertombak merah, memilih pensiun dari dunia samurai. Tamat, jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bil turunan Mandala pamit. Permios!